Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel ini. Oke, jadi kali ini saya akan sedikit mengenalkan dan sekaligus kita belajar bareng-bareng mengenai software yang bernama Prosper. Nah, Prosper ini adalah eh, software yang dikembangkan oleh IPM atau Integrated Production Modeling atau nama lainnya adalah Petroleum Expert yang dimana ditujukan khusus untuk mendesain atau memodelkan memodelkan sumur yang khususnya di sini tuh kita bakal belajar artificial lift pada sumur minyak dan sumur gas. Intinya seperti itu. Nah, kalau kalian tahu, kalian bisa aja kalau kalian pengen tahu, kalian bisa ke help dan konten. Nah, inilah Petroleum Expert, logonya kayak begini. Ya, Integrated Production Modeling. Nah, di sini tuh nggak cuman Alif aja sih sebenarnya, ini bisa ke dalam apa ya? eh Ya banyak sih tadi, kalau nggak salah ada hydraulic fragnya kalau nggak salah ya tadi membaca-baca. Ya pokoknya kita khusus ke artificial lift sekarang. Cuman di kali ini di part ini sekarang saya akan memberikan sedikit pengetahuan basicnya dulu ya mengenai mengenai eh, apa sih kenapa sih kita harus pakai artificial lift gitu ya. Nah, jadi di sini kita bakaran secara modelingnya adalah natural flow atau ya sumur yang mengalir secara sendirinya gitu. Jadi belum pakai bantuan apa-apa lah. Ibaratnya kita masih sehat nih sumurnya, masih awal-awal. Nah, jadi langsung aja kita bakalan masukin data-data yang dimana data-datanya juga ini kalian bisa download di link deskripsi. Data-data ini sebenarnya ya saya baca-baca di ini juga ya, baca-baca di dokumen atau saya pelajari. Data-data ini adalah data-data yang saya apa ya, ibaratnya ya masih make sense lah ini walaupun saya ganti-ganti dikit ya, masih make sense lah ibaratnya. Kayak contoh gini kan, kayak misal per reservoir 1200 kan, nggak mungkin dong 200 ya kan, nggak mungkin dong 300. Reservoir kan di dalam ini ya, di dalam bumi kan, ibaratnya ya pasti tekanan tinggi. Nah, ini juga temperatur nggak mungkin dong 19 atau 32 Fahrenheit. Nah, makanya ini menurut saya cukup make sense ya angka-angkanya. Nah, ini buat belajar-belajar kita aja ya. Oke, itu pengenalan datanya. Langsung aja kita masuk ke dalam Prospernya. Kita operasiin aja langsung. Nah, kita masuk ke dalam option and summary. Nah, option summary ini kayak gini tampilannya teman-teman, window-nya. Nah, di sini ada input-inputnya. Ya pokoknya ini silakan kalian eh, bereksplorasi, mencari pengetahuannya dari praktikal ini gitu. Nah, cuman di sini saya akan masukkan berangkat dari oil and water, fluidnya, terus metodenya ada black oil, terus separatornya itu single stage, sama emulsi enggak, saya jawab. Terus water viscositasnya pakai default aja ya. Viskositasnya pakai Newtonian aja. Terus the flow type-nya itu kita lewatnya itu dari mana gitu sih, flow itu ke surface-nya tuh lewat mana gitu, apakah lewat anular atau lewat tubing atau bisa dua-duanya tuh. Nah, makanya makanya saya di sini ya ke default dulu aja tubing. Nah, terus well type-nya itu ada sumur producer, injektor, water injector, ada CBM producer. Ya pokoknya eh, kita belajarnya dari basic banget, jadi kita pakainya yang producer dulu aja. Terus artificial lift-nya kita nan dulu, tapi nanti kita bakalan belajar penerapan dari gas lift-nya ya. Dari gas lift kita pakai artificial lift-nya gas lift. Cuman di sini saya pakai nan dulu supaya apa? Supaya tahu gitu nanti gimana sih perubahan dari artificial lift gitu terhadap VLV-nya atau terhadap dari rate kita selama produksinya, production rate-nya lah ibaratnya. Nah, di sini user information terserah kalian mau masukin apa aja, bebas. Terus prediknya ini offshore atau pressure only atau bisa di online atau onshore. Terus ada surface gradient. Nah, sebenarnya di sini mau ngehimbau aja ya, mau ngasih tahu juga informasi sedikit kalau misalkan kita nanti pakai artificial lift SRP, itu tolong diperhatikan teman-teman, prediknya tuh jangan di offshore gitu. Kenapa? Karena
Kalau kalian tahu kan SRP itu Sucker Rod Pump ya. Sucker Rod Pump itu kan gede gitu ya, luas gitu. Maksudnya butuh butuh area yang luas gitu. Makanya nanti kalau misalnya kita masukin ke offshore itu bisa jadi kita pertama diketawain sama manajer, yang kedua adalah menghabiskan uang perusahaan. Jadi kita di sini pakai offshore karena nanti kita pakai gas lift gitu ya teman-teman. Terus ini rough approximation nggak apa-apa, default aja, first system default, ini ya default, terus type-nya tuh casual atau open hole. Jadi well compression itu jadi apa ya, suatu sumur itu bisa kita kasih casing atau itu terbuka aja gitu. Eh, ya langsung kena perforasi, kena kenapa kena layernya gitu kalau open hole, tapi di sini kita kasih case hole. Terus send control itu ada gravel pack, ini cukup cukup banyak ya, cukup cukup lengkap lah menurut saya sendiri. Send controlnya kita kasih none aja, terus inflow-nya tuh single branch, sama gas no dulu. Oke, di sini kita pencet dan, maka nanti Prosper akan eh, membuat sebuah tampilan seperti ini ya. Terus kita masuk ke PVT input data. Nah, sebenarnya di VPN input data tuh kita perlu masukin ini sih teman-teman, data-data ininya. Kayak misal eh, solution GOR-nya itu tadi ada kalau nggak salah 320 sama oil viscosity-nya 47. Perlu diperhatiin juga teman-teman, ini satuannya eh, udah sama juga. Jadi cukup kita copy aja. Nah, dengan asumsi di sini mol persennya, mol persen H2S nggak ada, CO2-nya nggak ada, N2-nya nggak ada. Nah, terus di sini pakai korelasi apa? Ini bebas ya teman-teman, mau pakai standing atau gelaso, tapi defaultnya kan gelaso ya. Cuman saya mau lebih suka standing sih sebenarnya. Ya pakai standing, terus ada water cut 80% nanti. Nah, di sini tuh sebenarnya udah kita tuh bisa dan aja gitu teman-teman. Nggak apa-apa. Cuman di sini saya mau mau menyampaikan ada fitur match data dari PVT, yang dimana di sini tuh kita masukkan temperatur dari reservoir kita. Reservoir nih 200, temperatur ya 208 berarti. Terus dari PB-nya itu berapa? PB-nya ada 1070. Yes, 1070. Nah, di sini kita masukin PVT datanya di sini ya. Ada pressure-nya dalam satuan PSIG. Terus gas oil ratio-nya kosong. Nah, di sini oil FVF sama oil viscosity-nya dalam satuan RB dan centipoise ada benar. Nah, coba udah setelah ini kita match. Nah, hasil dari sini ntar kita select all aja semuanya. Terus kita match all. Terus kita dan lagi. Nah, PVT is match. Oke, berarti PVT kita udah match ya teman-teman. Nah, setelah itu kita close aja. Nah, di sini juga ada tulisan PVT is match. Nah, lanjut ke IPR atau inflow performance relationship. Data ini yang paling seru nih teman-teman. Sebagaimana yang kita ketahuin, IPR-nya kayak belum ada ya karena kita belum nentuin modelnya, internet kayak gimana gitu ya. Nah, di sini tuh ada PINT yang cukup simpel, kita masukin PI-nya doang berapa. Terus ada Vogel, terus ada Darcy, Petkovic, Jones and Glass yang kalau kita tahuin itu ya. Nah, ini tuh ini teman-teman apa namanya? Bisa kita recall lagi yang kita pelajari terkait apa ya, IPR ya yang dipelajari di mata kuliah teknik produksi. Jadi kayak kapan sih kita harus pakai John and Blaze, kapan sih harus kita pakai Petkovic, kapan sih kita harus pakai Vogel gitu. Nah, terus intinya adalah kita coba recall lagi yang terkait matematika kemarin. Cuman di sini saya hanya untuk latihan aja ya, untuk latihan aja kita pakai yang PINT aja biar simple. Jadi di sini ada data-data yang kurang nih yang merah-merah, ya kita masukin aja langsung. Reservoir pressure-nya itu kalau nggak salah adalah 1200. Terus temperaturnya adalah 208. Nggak bisa ya. Terus water cut-nya itu sekitar kita tambahin berapa ya? Water cut-nya ada nggak ya? Oh, ini ada 80%.
Nah, terus PI-nya itu kisaran ada nggak? Oh ini ada kisaran gini. Sah. Nah, setelah itu kita lakukan yang namanya calculate. Di sini kita dapat AOF-nya segini nih, teman-teman. 22115 STB per day. Gitu. Nah, setelah udah dapat, kita lihat plotnya. Misalkan mau lihat vote resultnya, sorry, mau plot terhadap apa dan terhadap apa gitu. Misalkan kita kan biasanya kalau IPR itu kan rate terhadap pressure ya. Nah, coba kita ini, jadi inilah IPR kita kayak begini. Begitu. Oke, kita silang dulu, kita done. Oke, udah muncul ya IPR kita kayak gini. Terus kita masuk ke dalam equipment data, teman-teman. Nah, yang pertama kita perlu isi dulu deviation survey. Deviation survey ini kayak apa sih kedalaman kita ya, teman-teman? Nah, kedalaman kita itu 0 sampai 5450,65 secara MD dan secara TV-nya seperti ini. Jadi sumur kita nggak vertikal vertikal banget ya, teman-teman. Nggak sama MD terhadap TVD-nya. Jadi ya nggak apa-apa, kita pakai dulu. Soalnya kalau misalkan dia TVD sama MD-nya itu sama, ya berarti dia vertikal lurus aja gitu. Nah, cuman di sini karena nggak sama ya udah nggak apa-apa. Nah, di sini kita nggak perlu ngisi yang bagian biru ya, teman-teman. Intinya cukup sama dengan data yang seharusnya. Terus, nah ini tuh kalau kalian mau ngitung dari MD ke TVD itu berapa gitu, misalkan 1800. Misalkan kalian nggak, misalkan ini ya kayak ibarat kita konstruk IPR ya, kan kayak bebas aja gitu. Misalkan cuma di sini 1800, 2100, kita mau cari di 2000, 2000 feet itu berapa TVD sih? No, 199 gitu. Cuma kalau misalkan 1800 apakah sama? Waduh, sorry sorry. 1800. No, 17,9,8 seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi kita dan aja untuk bagian ini. Division survey udah, surface equipment nggak terlalu karena dia masuknya ke surface facility. Nah, di sini kita masuk ke downhole equipment. Nah, downhole equipment ini kita bisa cek di sini. Jadi ada X mesti yang pertama pasti, terus yang kedua ada tubing, baru casing ya. Karena jadi berurutan gitu, teman-teman. Kan tubing itu kan nggak mungkin lebih dalam dibanding casing kan. Pasti casing itu casing suit, ya, gimana, casing itu pasti lebih dalam dibandingkan tubing itu sendiri gitu. Karena apa? Karena tubing itu ya buat memproduksinya kan, ya kan. Pipa yang buat memproduksinya lah, sedangkan casing itu udah pelindung dari sumur kita lah ibaratnya gitu. Terus kita masukin aja di sini ada tubing, terus di sini ada casing ya. Nah, tubing ini ada di MD segini, di 470, terus sedangkan casing di akhir. Terus tubing ID-nya adalah segini, terus roughness-nya 0,01 aja. 0,001. Terus casing inside diameternya adalah 5,92 sama ininya 1. Dah, segini cukup ini ya, cukup cukup simpel, kita masukin aja. Dan terus yang terakhir kita masuk ke geothermal gradientnya. Nah, geothermal gradientnya di sini kita masukin 8 aja, biasanya segitu. Nah, formation gradient depth reference-nya itu dari mana sih kita mengukur titik awal 0 MD-nya, MD sama TVD itu dari mana? Dari 8 kb atau rotary Kelly bushing. Nah, di sini yang biru kita dimin aja, TVD-nya kita cuma inputin yang MD sama yang formation temperature.
Langsung aja di 0 itu berapa, terus di segini itu berapa. Jadi dari awal sampai akhir udah aja gitu langsung. Kecuali misalkan kalian ada di 5.000 ada pengukuran oh segini ya udah silakan masukin aja gitu. Dah, menurut saya udah cukup. Di sini ada depreciation, surface kita centang-centangin, terus average-nya kita dan. Oke, jadi ini well schematic kita ya teman-teman. Gambar ini tuh bisa kita pencet sebenarnya. Nah, ini kita bisa atur ulang di sini, tapi ya ini nggak akan saya coba utak-atik. Jadi ya langsung aja ke bagian akhir kita yaitu analisis summary. Nah, di sini kita masuk ke dalam sistem. Hmm, sebentar. Kita masuk ke VLV ya. Nah, masuk ke VLV. Di sini top node pressure itu kayak ibaratnya nodal analisis teman-teman. Yang dimana eh, nodal di apa ya pressure nodal di atasnya gitu. Yang dimana ini tuh direpresentasikan sebagai tekanan wellhead. Ya, tekanan wellhead itu biasanya tuh sekitar di 100 sampai 200. Jadi kita masukin aja sekitar 200. Autocad-nya 80% dan kita bakal calculate. Nah, jadi seperti ini teman-teman VLV kita ya atau TPR kita seperti ini untuk VLV-nya. Nah, langsung kita ke sistem. Nah, di sini kita masukkan lagi 200. Terus kita calculate. Nah, sebentar saya inflow calculate. Oke, seperti ini buat yang inflow IPR-nya seperti ini terkait IPR temperaturnya sama IPR pressure-nya seperti ini grafiknya. Mungkin yang lebih dikonsentrasikan ke sistemnya ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang mau dibahas atau yang bisa ditarik kesimpulan dari kita mengoperasikan tadi? Sebenarnya gini teman-teman. Kalau kalian lihat di sisi kiri ini tuh kan ada banyak persamaan ya, mau surface equipment apa, mau VLV correlation-nya apa, terus ada bottom hole apa, solutionnya di mana, ya pokoknya ini banyak ya cukup 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 powerful Prosper ini cukup lengkap juga pilihan-pilihannya. Cuman yang saya mau sampaikan adalah kita bahas di sininya sama di sininya. Nah, ini teman-teman. Kalau kalian ini ya, kalau kalian sedikit mengerti, jadi ada yang namanya liquid rate sama oil rate atau water rate. Gas rate sendiri lah ibaratnya. Ini tuh kenapa? Sebenarnya gini teman-teman, itu harusnya keluar value-nya tuh. Nah, tapi kenapa ini nggak keluar? Karena apa? Karena antara IPR kita ini yang merah ini, eh, sorry sorry. Waduh, gimana balikinnya ini? Nah, antara IPR kita yang merah ini, ya bisa kalian lihat keterangan dengan, waduh, begini lagi. Sorry sorry. Sorry teman-teman. Dengan yang garis kurva berwarna biru atau VLV itu tidak berpotongan teman-teman. Jadi kita itu perlu mendesain atau perlu melakukan apa ya ibaratnya mungkin ini dari penggunaan korelasi kita yang salah atau mungkin dari desain kita yang salah gitu. Nah, tapi di sini adalah kita tuh belum desain sama sekali kan. Ibarat data ini tuh hasil pengukuran aja lah asumsikan. Tapi emang udah nggak kena gitu. Nah, katakan sumur ini tuh udah depleted reservoirnya. Jadi yang tadinya compressionnya atau tubing segala downhole equipmentnya itu yang dipakai tadinya itu kena ibarat IPR-nya segini kena gitu ya kena sekarang tuh udah nggak kena
Nah, coba kalau ini kita mainin di bagian ininya dulu teman-teman. Di bagian VLV correlation-nya apakah memang pakai Petroleum Expert atau pakai Dance and Ross. Karena ketika kita pakai beberapa beberapa korelasi ini beda-beda teman-teman. Nah, contohnya kayak gini. Kita calculate. Oh, ini masih nggak kena teman-teman. Terus misalkan kita pakai apa lagi ya? Backs and Brill biasanya nih. Apakah kena? Duh, sorry. Malidan. Kita pakai Backs and Brill kita calculate, show. Nah, ini pada dasarnya nggak kena lagi teman-teman. Jadi kita cukup cukup bisa mendapatkan informasi bahwasannya memang pakai ya terserah ini kita coba satu-satu sama kalian boleh nggak apa-apa, tapi biasanya pakainya itu secara umum tuh petroleum export, back assembly atau Dance and Ross modified. Nah, karena ketiga korelasi tersebut tidak yang ketiga korelasi tersebut tidak membuat kurva VLV dengan kurva IPL itu tidak berpotongan, maka dapat dipastikan bahwa sumur ini itu memang sudah sumur mati. Kita perlu suatu metode sedikit rekayasa engineering lah ibaratnya untuk membantu titik perpotongan dari VLV dan IPR, karena kalau kita nggak berpotongan ya nggak akan produksi gitu si liquidnya, si minyaknya atau si gasnya. Makanya di sini nanti kita bakalan belajar yang namanya gas lift gitu teman-teman. Nah, nanti kita masukin ininya aja, gas liftnya atau artificial lift lainnya terserah kalian. Intinya ini tuh tujuannya untuk membantu si siapa namanya, kurva VLV atau kurva TPR itu berpotongan dengan IPR. Nah, karena di sini saya akan memakai gas lift, makanya nanti di part keduanya bakalan saya terangin apa sih gas lift itu, dan ini ada dua ya, gas lift intermittent sama gas lift continuous itu apa bedanya. Oke, jadi mungkin itu dulu aja yang terkait natural flow. Ya ini sumur kita seperti ini, bahwasannya sumur kita sudah mati secara natural, makanya kita perlu rekayasa pressure atau rekayasa engineering buat membantu problem solving dari masalah sumur ini. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf juga kalau bila ada kekurangan. Terima kasih.